Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Asallahu an nahfadhu 'anil bala wal waba. Ayyuhat tullabat talibat, nabda dirasatana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, fi hadhil fursah nahnu nata'allam 'anid dhamair, yakni dhamirul mustatir. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai dhamir, yaitu dhamir baris, di mana dhamir baris dibagi menjadi dua, yaitu dhamir baris munfasil dan dhamir baris muttasil. Dan sekarang kita akan belajar mengenai dhamir mustatir. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai isim dhamir baris. Dan sekarang kita akan belajar tentang isim dhamir mustatir. Pada pertemuan sebelumnya, dhamir baris dibagi menjadi dua, yaitu dhamir baris munfasil dan dhamir baris muttasil. Dan sekarang kita akan belajar tentang dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tersimpan, tidak terlihat tulisannya, akan tetapi tetap dihukumi ada dhamir. Contoh, idrib, artinya pukullah. Dalam bahasa Jawa berarti pukulo sopo siro. Secara kasat mata, di dalam lafadz idrib tidak terlihat ada dhamir anta. Akan tetapi, secara hukum, lafadz idrib yang merupakan fi'il amar mufrad wajib menyimpan dhamir anta. Dhamir mustatir dibagi menjadi dua. Yang pertama, dhamir mustatir jawazan, dan yang kedua, dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir jawazan adalah kata ganti yang tidak wajib tersimpan dalam sebuah kalimat fi'il. Sebuah fi'il dianggap menyimpan dhamir ketika tidak memiliki fa'il atau naibul fa'il berupa isim dhahir. Sebaliknya, dianggap tidak menyimpan dhamir ketika memiliki fa'il atau naibul fa'il berupa isim dhahir. Contoh, Ja'a Muhammadun thumma jalasa. Artinya, Muhammad telah datang, kemudian dia duduk. Lafadz jalasa tidak menyimpan dhamir huwa karena memiliki fa'il isim dhahir berupa lafadz Muhammadun. Sedangkan lafadz jalasa menyimpan dhamir huwa karena tidak memiliki fa'il berupa isim dhahir. Contoh yang kedua yaitu yadhhabu Muhammadun thumma yarji'u. Artinya Muhammad telah berangkat kemudian ia kembali. Lafadz yadhhabu tidak menyimpan dhamir huwa karena memiliki fa'il isim dhahir berupa lafadz Muhammadun. Sedangkan lafadz yarji'u menyimpan dhamir huwa karena tidak memiliki fa'il berupa isim dhahir. Dhamir mustatir jawazan terdapat pada dua tempat. Yang pertama pada fi'il madhi, yaitu yang menunjukkan orang ketiga laki-laki atau ghaib, atau perempuan atau ghaibah. Dan yang kedua terdapat pada fi'il mudhari, yang menunjukkan orang ketiga laki-laki atau perempuan, yaitu ghaib atau ghaibah. Contoh fi'il madhi yaitu lafadz doroba, yang berarti dia laki-laki telah memukul. Di dalam lafadz doroba terdapat dhamir huwa yang tidak wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Hal ini disebabkan karena lafadz doroba tidak memiliki fa'il berupa isim dhahir.
Contoh yang kedua, dorobat. Di dalam lafaz dorobat terdapat dhamir hiya yang tidak wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Hal ini disebabkan karena lafaz dorobat tidak memiliki fa'il berupa isim dhohir. Contoh pada fi'il mudhari, yadribu. Di dalam lafaz yadribu terdapat dhamir huwa yang tidak wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Hal ini disebabkan karena lafaz yadribu tidak memiliki fa'il berupa isim dhohir. Contoh kedua, tadribu. Di dalam lafaz tadribu terdapat dhamir hiya yang tidak wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Hal ini disebabkan karena lafaz tadribu tidak memiliki fa'il berupa isim dhohir. Kedua, yaitu dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban adalah kata ganti yang wajib tersimpan dalam sebuah kalimat fi'il. Dhamir mustatir wujuban terdapat pada dua tempat. Yang pertama pada fi'il mudhari dengan huruf mudhora'ah hamzah yang menunjukkan orang yang berbicara tunggal. Contoh, adribu, artinya saya sedang atau akan memukul. Di dalam lafaz adribu terdapat dhamir ana yang wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Fi'il mudhari dengan menggunakan huruf mudhora'ah hamzah tidak mungkin memiliki fa'il berupa isim dhohir. Fa'ilnya pasti berupa dhamir ana yang wajib tersimpan di dalamnya. Yang kedua adalah nun. Contoh, nadribu, berarti kita atau kami sedang atau akan memukul. Di dalam lafaz nadribu terdapat dhamir nahnu yang wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Fi'il mudhari dengan menggunakan huruf mudhora'ah nun tidak mungkin memiliki fa'il berupa isim dhohir. Fa'ilnya pasti berupa dhamir nahnu yang wajib tersimpan di dalamnya. Yang terakhir yaitu ta. Contoh, tadribu, ta yang menunjukkan orang yang diajak berbicara laki-laki atau mukhatab. Tadribu berarti kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Di dalam lafaz tadribu terdapat dhamir anta yang wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Fi'il mudhari dengan menggunakan huruf mudhora'ah ta yang memiliki fungsi mukhatab tidak mungkin memiliki fa'il berupa isim dhohir. Fa'ilnya pasti berupa dhamir anta yang wajib tersimpan di dalamnya. Dhamir mustatir wujuban yang kedua terdapat pada fi'il amar. Contoh, idrib berarti memukullah, atau dalam bahasa Jawa berarti mukulo sopo siro. Di dalam lafaz idrib terdapat dhamir anta yang wajib tersimpan, yang berfungsi sebagai fa'il. Fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah tidak mungkin memiliki fa'il berupa isim dhohir. Fa'ilnya pasti berupa dhamir anta yang wajib tersimpan di dalamnya. Demikianlah tadi pembelajaran kita mengenai dhamir mustatir, di mana dhamir mustatir dibagi menjadi dua, yaitu dhamir mustatir wujuban dan dhamir mustatir jawazan. Syukran ala ihtimamikum, semoga pembelajaran kita bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan serta pakai masker. Nakhtatim dirasatana biqiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.